Nahdlatul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhsalu al-inna'u min wuluhil kalbi. Itu. Wa yuhsalu dan dibasuh. Wa yuhsalu dan dibasuh apa al-inna'u wadah min wuluhil kalbi karena jilatannya anjing, wal khinziri dan babi, sab'a marratin dengan 7 kali ulangan, atau sab'a marratin dengan 7 kali ulangan. Ihdahunna adapun salah satunya sab'a marratin, ihdahunna adapun salah satunya sab'a marratin biturabi ialah dengan debu. Di wadah dan anjing itu menjilat wadah atau tempat yang yang akan kita gunakan, maka harus kita sucikan dulu. Wal khinzir dan juga kena jilatan babi. Nah, apabila sebuah wadah itu kena jilatan anjing ataupun kena jilatan babi, maka dicuci atau disiram selama 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu yang satunya adalah dicampur dengan debu, dengan tanah halus atau pasir halus. Itu kalau pada dasarnya itu namanya ta'abudi, ikut kepada syariat. Enggak usah ditanya kenapa campur debu. Kenapa kok enggak sabun saja? Ya, ta'abudi. Kita mengabdi kepada Allah, caranya memang seperti itu. Adapun ketika nanti ada komentar atau ada pendapat sebuah medis mengatakan bahwasanya debu bisa lebih menghilangkan yang namanya rabies, itu urusannya bukan syariah. Syariah pokoknya namanya ta'abudi, manut atau mengikuti perintah syariah. Walaupun mungkin secara logika medis itu lebih higienis, lebih bersih pakai apa yang sekarang viral itu, sabun cuci, hand sanitizer, atau pakai kimia yang lainnya. Tapi Allah mensyariatkan atau Rasul mensyariatkan hanya menggunakan debu di antara 7 kali basuhan. Wa yuhsalu dan dibasuh min sairin najasati dari sekian beberapa najis, maksudnya selain kalbu wal khinzir. Wa yuhsalu dan dibasuh min sairin najasati dari sekian beberapa najis, marotan dengan sekali, takti yang datang apa marroh alaihi atas ina atau wadah tadi, alaihi atas ina. Wa salah satu adapun 3 kali afdolu ialah lebih utama. Itu menegaskan, membedakan antaranya hadisnya anjing dan kalb, anjing dan babi, kalb wal khinzir itu beda dengan najis selain itu. Selainnya anjing dan babi, maka membasuhnya cukup satu kali. Di situ ada kata-kata takti alaihi, yang mana 1 kali itu adalah airnya disampaikan kepada wadahnya yang dicuci. Bukan wadahnya dimasukkan ke air yang untuk mencuci. Itu kalau najis. Kalau barangnya enggak najis, seperti kamu di pedagang kaki 5 ayam penyet, di situ airnya sedikit, pakai bak kecil, di situ kan nyuci piringnya dimasukkan ke bak. Itu enggak masalah.
Secara hukum nggak masalah karena apa? Karena piringnya nggak ada najisnya. Maka boleh memasukkan barang yang dicuci ke dalam air. Tapi kalau piring itu ada najisnya, tidak boleh. Harus airnya yang disiramkan kepada piringnya. Nah, kata-kata takti itu seperti itu. Kata-kata takti itu airnya didatangkan kepada yang dicuci. Sama dengan baju. Kalau air itu satu ember kecil, maka itu namanya di bawah 2 kulah. Itu tidak boleh ember dikasih air dimasuki pakaian yang ada najisnya. Nggak boleh, nggak bisa suci. Nah, terus gimana caranya? Caranya pakaian dimasukkan ke ember yang kecil, diisi air sampai penuh. Apabila air itu mengalir, itu sudah suci. Bedanya seperti itu. Warid sama maurud kalau bahasa kitab yang lain seperti itu. Jadi mensucikan itu ya seperti itu. Kalau pakaian itu suci, tidak ada najisnya, alias cuma kotor karena keringat, itu hajar aja nggak apa-apa. Gimana pun caranya bebas. Karena airnya suci, tapi sedikit bajunya pun suci. Karena keringat itu nggak najis. Bolot apa, kotoran-kotoran itu tidak najis, maka hajar aja, itu boleh dengan cara apa saja. Tapi kalau celana dalam biasanya itu ada najisnya, atau apapun lah yang penting ada najisnya, maka caranya adalah disiram di bawah keran atau dimasukkan ke ember, baru embernya dikasih air sampai penuh. Itu sudah namanya mencuci atau mensucikan. Kalau airnya 1 ember, pakaian najis kamu masukkan, nggak bisa suci. Malah air namanya air mutan najis. Karena apa? Dimasukin najis. Ini beragama Islam itu sampai seperti itu. Karena apa? Kita menyembah kepada Allah, Allah itu maha suci, kita harus dipastikan juga suci. Caranya mensucikan diri, di antara adalah mensucikan apa yang menempel pada badan kita. Dan caranya seperti itu. Bahkan ada sebagian tarekat, masyhur di beberapa tarekat seperti itu. Kalau kita masak, diusahakan 1, tidak batal wudhu. Itu tarekat tapi bukan syariat. Tarekat itu ilmu khusus lagi, meningkatkan lagi, menguatkan syariat lagi. Namanya tarekat. Tarekat itu bukan hanya dzikir, bukan hanya dzikir saja, bukan, tapi mengupayakan untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk cara makan, cara masak seperti itu. Jadi cara masaknya 1, tidak boleh batal dari wudhu. Nomor 2, pakaian juga dipastikan suci semua. Ketika masak, hatinya berselawat. Itu insya Allah apa yang dimasak ketika dimakan akan menjadi berkah. Tapi ini bukan konteksnya fikih. Fikih nggak sampai seperti itu. Jadi Islam itu ada namanya syariat, ada namanya tarekat. Apabila syariat ditingkatkan akan menjadi namanya ada menjadi tarekat. Nanti akan menghasilkan sebuah kesejatian, yaitu keramat, karomah, menjadikan pribadi yang saleh, itu seperti itu. Makanya banyak wasiat-wasiat ulama, orang akan mudah rizkinya. Itu 1, kalau makan harus pakai kelengkapan seperti orang mau sholat. Maksudnya ya ditutupi kepalanya, bajunya suci, baru makan. Orang yang seperti itu katanya rezekinya mudah. Karena apa? Menganggap makan sebuah ibadah. Nggak stroke, nggak penyakitan, nggak macam-macam. Nah, itu bukan konteks fikih, itu konteks tarekat. Yang berangkat dari ilmu fikih dulu. Karena mau bertarekat, mau mengetahui ilmu tarekat, mesti melewati namanya fikih atau syariat. Bagaimana kita mau menjadi pribadi suci kalau nggak bisa bersuci? Nah, seperti itu. Jadi kita belajar fikih, tapi jangan berhenti di fikih. Tapi jangan meninggalkan juga fikih hanya untuk mengejar namanya tarekat. Nggak ada hasilnya nanti. Jadi tahapannya seperti itu. Yaitu apabila najisnya itu najis selainnya kalbi wal khinzir 1 kali sudah cukup.
Adapun 3 kali itu lebih utama. Sudah suci, dibilas lagi, 2 kali, dibilas lagi, 3 kali itu lebih utama. Dan yang seperti itu mesti berkaitan dengan kondisi. Kalau kondisinya airnya banyak dan murah, itu seperti itu. Itu bab bersuci. Itu perbedaan mencuci hadas yang najis yang terkontaminasi dengan anjing dan babi dengan selainnya. Dan itu konteksnya yang najisnya tidak nampak. Hanya diperkirakan barusan kena najis. Tapi kalau najisnya kotoran misalnya tai ayam itu masih nampak seperti itu, tidak cukup 1 kali. Itu pasti dicuci dulu ainiyahnya. Dicuci dulu sampai tidak ada baru disiram.